Hai, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Asa Janati. Sebelum lanjut ke ceritanya, sempatkan dulu untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Tespek Aertik. Bab 8. Anak-anakku mengetahuinya. Mama, entahlah, Mas juga baru datang. Kelihatannya Inem sedang putus cinta sama pacarnya. Sampai nangis-nangis gitu. Mas cuma berusaha menenangkan. Biasalah, anak remaja lagi jatuh cinta, diputusin kali. Lantas lelaki jangkung itu menggaruk kepalanya yang tak gatal. Inem yang tiba-tiba dilepaskan pelukannya begitu saja, merasa kesal. Mungkin ia berharap aku hadir, justru Mas Angga tak melepas pelukannya, dan ia akan tertawa puas karena telah memenangkan sebuah permainan. Bukankah sebenarnya Inem memang membenciku? Bahkan ingin membunuhku. Masih kuingat status Facebook bocah alay bernama Meo. Itu pasti akun milik Inang juga. Merasa tak mendapatkan apa yang ia inginkan, ia melirik Mas Angga jutek lalu berlari masuk ke dalam kamar. Ia melanjutkan tangisannya di sana. Aku tertawa dalam hati melihat kelakuannya. Andai aku tidak sedang bersandiwara berpura-pura bodoh, sudah kuolesi sambal pada bibir manisnya yang sering manyun tak jelas itu. Lalu aku melangkah menuju ruang keluarga sembari menatap lelaki itu sinis. Masa nggak paham tatapanku karena pastinya aku tak suka dia terlihat memeluk Inem. Ketidakenakanmu padaku hanya sampai di batas itu, Mas. Padahal aku sudah mengetahui lebih banyak tentang affairmu. Seandainya kamu tahu bahwa aku bahkan sudah merekam perbuatan bejatmu, mungkin kamu bahkan tak berani menampakkan diri di hadapanku. Aku tahu saat ini kamu sedang berusaha mengenalkan Inem sebagai istrimu. Hanya saja kamu terlalu pengecut untuk bisa menyampaikannya padaku. Sehingga ini jadi problem sendiri buatmu. Ditekan Inem dan tertekan oleh perasaanmu sendiri. Seandainya aku seperti wanita kebanyakan, tentu kamu sudah kulabrak membabi buta dari kemarin-kemarin. Renungan panjang membuatku tidak gegabah menghadapi ini semua. Aku harus menyiapkan segalanya dengan baik. Mengulur-ngulur untuk membuka semuanya, bukan karena aku lemah. Justru karena aku sedang menyiapkan pukulan telak maha dahsyat yang akan menyakitkan buatmu nanti. Pecundang yang hanya mampu jadi budak nafsunya sendiri. Seorang lelaki yang tak menghargai sebuah ikatan rumah tangga tak akan mungkin aku pertahankan. Memang ketika aku memutuskan menikah denganmu, aku sudah berani mengambil sebuah risiko besar. Aku tahu lelaki sepertimu yang kadang begitu membuai, begitu romantis, dan bisa memanjakanku dengan bunga-bunga cinta. Terkadang dia bisa juga tak setia. Ditambah ketampananmu yang mempesona, Mas, membuatmu layaknya kumbang yang inginnya hinggap di banyak bunga. Bunga-bunga memang indah, Mas, sangat menggoda. Hanya lelaki yang kuat iman dan menjaga komitmen yang akan mampu bertahan dengan satu bunga. Kupikir aku akan mampu membuatmu setia. Kupikir mengingatkanmu untuk selalu bisa dipercaya dan berkomitmen bisa membuatmu selalu menjaga hati. Ternyata kamu kalah, Mas. Jadi siap-siap saja untuk tumbang atas kepecundanganmu itu. Setelah mengecek kamera di kamarku, juga CCTV di beberapa sudut yang masih tetap aman bertengger tanpa tercurigai, aku keluar kamar. Sayangnya lenganku ditarik masuk kembali oleh Mas Angga. Lalu ia mengunci pintu kamar. Dek, please, jangan tolak Mas. Anak-anak belum pulang kan? Ia memberi kode. Kak, Mas. Aku bangkit berdiri dari kasur hendak keluar. Ditariknya kembali aku hingga terjengkang di atas kasur. Mas, please, jangan kasar.
Mas nggak kasar kalau kamu mau menuruti permintaan Mas. Kamu yang harusnya paham. Sudah berapa lama kamu nggak memberikan hakku, Dek? Sudah sebulan lebih. Istri macam apa begini? Aku punya alasan jelas menolak. Alasan jelas. Nggak ada hal yang bisa menghalangi seorang suami meminta haknya kepada istri. Kecuali ia mau memberikannya. Tapi aku nggak bisa. Kenapa? Kamu terlalu jual mahal, Dek. Terlalu angkuh. Aku bahkan sulit menggapai hatimu. Sulit untuk sekedar meminta hakku. Itulah kenapa aku benci wanita karir. Oh, jadi kamu benci sama aku? Benci sama wanita karir? Lantas kenapa kamu nikahi? Dulu gak benci. Akhir-akhir ini benci. Muak. Ya karena dulu kamu wanita yang lembut dan penurut. Kamu dulu sangat perhatian sama Mas. Membuatkan sarapan, membikinkan teh atau kopi, memijatku. Tapi sekarang, bahkan aku seperti hidup dalam penjara. Apa-apa kamu larang. Mas Angga mengusap rambutnya dengan kasar. Kamu lupa memberiku kebutuhan yang paling mendasar. Kerja, kerja, dan kerja. Dinas, dinas, dan dinas. Apa yang kamu cari? Aku gak pernah kurang penghasilan. Untuk hidup kita cukup. Tapi bahkan kamu makin ambisius dengan karirmu. Dan semakin superior di hadapanku. Aku terhenyak. Menyadari apa yang ia katakan ada benarnya. Harusnya aku lebih memperhatikan kebutuhan batinnya. Setelah melahirkan anak kedua, aku seperti berpacu dengan waktu. Mengejar kesuksesan dalam karir, lalu kurang memperhatikan Mas Angga, bahkan anak-anakku. Tapi kamu imamku, kamu bisa membicarakan ini denganku dari hati ke hati. Apa susahnya membimbingku? Karena sekeras-kerasnya hatiku, aku tetaplah tulang rusukmu yang bengkok yang senantiasa bisa kamu luruskan sepanjang aku masih menjadi hakmu. Aku mulai menangis. Atau jangan-jangan kamu hanya mencari-cari kesalahanku untuk sebuah alasan yang cuma kamu sendiri yang tahu jawabannya, Mas. Ayo bilanglah. Katakanlah suatu kejujuran dari hatimu. Kamu ngomong apa sih? Jujur saja, Mas. Aku memang menanti kamu berani mengatakannya langsung di depanku. Aku sudah menunggu-nunggu. Sampai kapan kamu membohongi dirimu dan menyiksa diri? Lalu ada orang lain yang terluka karena ulahmu. Aku akan tunggu kamu membuka kejujuran itu di depanku, Mas. Dan setelahnya, kita cerai. Mas Angga terbelalak. Lalu mengusap hidung dengan kasar. Sudahlah. Kamu memang selalu sulit ku mengerti. Mas Angga keluar membanting pintu. Ia pergi membawa mobilnya dengan kecepatan penuh. Seperti biasa bila ia sedang marah. Terserah, Mas. Apapun alasanmu, tidak ada kata maaf untuk sebuah kata perselingkuhan. Tekadku sudah bulat. Terdengar anak-anak sudah pulang sekolah. Mereka berhamburan memelukku. Mama kenapa menangis? Mama nggak apa-apa, cuma kelilipan. Mama jangan bohong. Mama habis berantem ya sama papa? Tanya si sulung yang kritis. Ma, aku sebenarnya tahu apa yang terjadi. Si sulung menunduk. Dek, dadaku berdebar kecil. Tahu apa, Nak? Sebenarnya aku tahu apa yang terjadi antara papa dengan Mbak Inem. Tapi aku gak berani cerita ke mama. Aku takut mama sedih. Aku terhenyak. Ya Allah, jadi Sevina sudah mengetahuinya. Ini yang paling kutakutkan. Jadi Ma, aku pernah melihat papa dan Mbak Inem masuk di kamar mama. Lama di sana, pintunya dikunci. Astagfirullah. Apakah anak-anakku bahkan mendengar hal yang tak selayaknya ia dengar? Aku cuma dengar Mbak ketawa-tawa sama papa di kamar. Habis itu sunyi.
tapi lama nggak keluar. Hatiku rasanya seperti teriris saat ini. Aku juga sering melihat Mbak dan Papa tertawa-tawa dalam mobil. Aku nggak suka, atau kadang-kadang mereka manja-manjaan. Semua itu kalau sedang nggak ada Mama di rumah. Setiap kali Papa dan Mbak Ina manja-manjaan seperti sama Mama, aku langsung pura-pura tidur. Aku nggak mau lihat, aku nggak suka, karena kalau aku lihat itu sama seperti Mama yang lihat, dan aku takut Mama sedih. Jadi aku pilih untuk pejamin mata. Vina sayang. Aku memeluknya erat. Hatiku menangis mendengar kata-kata dari anak kecil selugu itu. Apakah benar, Ma? Mbak Inem itu akan jadi bunda aku, akan melahirkan adik kecil. Nah, kalau Mbak Inem mau lahirin adik kecil, itu aku suka. Aku ingin banget punya adik, Ma. Tapi aku sebenarnya pengennya dedeknya lahir dari perut Mama. Cuma karena Mama bilang gak mau punya dedek lagi, jadi aku senang waktu Mbak Inem bilang bisa kasih dedek untuk aku dan Nifa. Aku rela manggil Mbak dengan sebutan Bunda, supaya aku dibolehin main sama dedeknya. Hatiku miris mendengarnya. Ya Allah, air mataku kembali bercucuran. Aku gagal menahan diri untuk tidak menangis di hadapan anak-anak. Dan sekarang pun, Mama gak mungkin memberi kalian adik, nak. Karena Mama gak hamil, dan bahkan mungkin akan segera mengajukan perceraian sama papa kalian. Bisik hatiku. Rasanya luar biasa saat ini. Karena aku tahu, anak-anak tak menghendaki aku berpisah dari Mas Angga. Anak-anak cuma ingin melihat aku dan Mas Angga tetap bersama dan selalu bahagia. Sementara keinginanku bercerai tentu merusak impian-impian mereka. Bu, maaf saya mau melapor. Mbak Yana tiba-tiba sudah di sampingku dengan wajah sedikit pias. Ya Mbak, ada apa? Mbak Inem kabur, Bu. Tadi dia keluar rumah dengan membawa tas pakaiannya. Apa? Kabur, Pak? Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share.